Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi ini kita kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang maha baik, Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur buat segala anugerah-Mu. Dan pagi ini Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong setiap kami. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami mampu menangkap kebenaran firman-Mu. Dan kami buka hati untuk mau dibentuk dan diajar oleh firman-Mu. Agar kami semakin hari menyenangkan akan hati Engkau. Berkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya, Roh Kudus menolongnya. Dan kami semua siap diberkati, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini saya berdoa setiap kita tetap dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Dan mari sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dan saya mengajak setiap kita untuk belajar sebuah tema yaitu kehidupan yang menyentuh dunia. Mari kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Bapak Ibu, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa di mana Tuhan memanggil hambanya ini dalam panggilan yang istimewa. Dia juga seorang penginjil, dia juga seorang rasul, dan ia juga seorang guru. Memang setiap panggilan Tuhan atas setiap kita itu tidak pernah sama Bapak Ibu. Tiap-tiap orang memiliki panggilan yang berbeda. Ada orang yang memang dipanggil menjadi seorang gembala. Ada orang yang dipanggil memang ia menjadi seorang nabi. Ada juga orang yang dipanggil menjadi seorang penginjil. Ada juga mereka yang dipanggil menjadi seorang rasul. Dan juga ada orang yang dipanggil menjadi seorang yang namanya guru. Tiap-tiap orang memiliki peran dan panggilan yang berbeda-beda. Tetapi saya percaya setiap panggilan ini luar biasa. Dan Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Di mana kisah kehidupan hambanya ini benar-benar memberkati dunia. Dan dunia disentuh oleh pelayanan hambanya ini. Siapakah dia? Dialah orang yang bernama George Whitefield. Saudara, George Whitefield adalah seorang pemberita Injil. Ia hidup di era tahun 1714 sampai 1770. Dan ia adalah seorang pemberita Injil yang luar biasa. Ia telah berkhotbah sebanyak 18.000 khotbah ia telah sampaikan. Dan yang luar biasa di negara Inggris dan di Amerika. Ketika hambanya ini naik ke podium mimbar dan ia menyampaikan firman Tuhan. Maka ada banyak orang berkumpul. Mereka berduyun-duyun datang. Antusias sekali mendengarkan akan khotbahnya. Dan memang hambanya ini diberi sebuah anugerah. Suaranya sangat lantang, suaranya keras, dan ada banyak orang yang dijamah dan diberkati. Dan sekalipun ia dalam kondisi di mana badannya tidak sehat, tapi yang luar biasa hambanya ini tetap memberitakan Injil. Dan banyak orang yakin Bapak Ibu, hambanya ini memang diberikan kekuatan secara ekstra oleh Tuhan. Sehingga ia boleh berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam sebuah bukunya yang berjudul The Light and the Glory, Peter Marshall dan David Manuel, mereka berkata dan berkisah tentang bagaimana kebaktian ibadah di mana George Whitefield ini melayani pada waktu itu di sebuah kota yang bernama New Hampshire. Maka pada waktu itu ia dalam keadaan yang sangat kritis.
Ia hampir saja tidak bisa bernafas lagi. Dan pada waktu itu seseorang mendatanginya dan berkata, "George, berhentilah, istirahatlah. Engkau nggak usah berkhotbah lagi," katanya. Dan ketika itu, maka George Whitefield dia menjawab, "Iya benar." Tetapi sambil kepalanya, ia kemudian menengadah ke atas dan ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku lelah di dunia ini. Tetapi bukan karena pekerjaanmu," katanya. "Sebelum aku menyelesaikan tujuanku, biarkan aku pergi dan aku berbicara untuk engkau lebih lagi. Dan aku tetap akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Lalu kemudian aku pulang ke rumah dan meninggal." Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ucapan daripada George Whitefield ini didengar Tuhan. Dan setelah ia menyampaikan firman selama 2 jam lebih di mimbar pada waktu itu, maka ia benar-benar sangat kelelahan dan ia kemudian pulang ke rumah. Di rumah temannya yang adalah seorang hamba Tuhan. Dan kemudian keesokan harinya apa yang terjadi Bapak Ibu? George Whitefield ini meninggal dunia di pagi hari saat ia telah melihat matahari bersinar di jendela di mana ia berbaring. Saudara, begitu sangat mengesankan. Ada 2 negara yang disentuh oleh kasih Allah lewat setiap khotbah yang disampaikan oleh George Whitefield ini, yaitu di Inggris dan di Amerika. Bapak Ibu, betapa luar biasa ketika seseorang mengambil peran di dalam panggilannya, ia menjadi seorang pemberita Injil dan tetap fokus kepada pemberitaan Injil, maka hidupnya benar-benar mengubah dan menyentuh banyak orang. Dan dunia mengalami sebuah perubahan, mengalami sebuah restorasi kehidupan oleh karena hambanya ini yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Mari kita harus menjadi hamba-hamba Allah. Kita harus menjadi duta-duta Kristus yang bisa menyentuh dunia ini. Jika kita ditetapkan Tuhan menjadi seorang yang dipanggil dalam sebuah peran di mana kita harus melakukan peran kita di dalam pelayanan kita, mari hari ini saya berdoa, kita harus tetap antusias, kita harus tetap bersemangat di dalam setiap panggilan kita masing-masing. Sebab apapun yang kita lakukan, peran apapun yang kita kerjakan, pelayanan apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, saya berkata hari ini, sekecil apapun yang engkau lakukan untuk pekerjaan Allah, maka itu benar-benar akan memiliki nilai dan bisa mengubah dunia ini, bisa menyentuh dunia ini dari apa yang kau kerjakan. Mari hari ini Bapak Ibu, tetaplah setia, tetaplah bersemangat. Mari jaga api pelayanan kita, jaga api doa-doa kita. Dan saya percaya ketika Anda dipanggil menjadi seorang pendoa, maka api doamu yang tetap menyala itu akan tetap memberkati banyak orang. Ketika engkau dipanggil untuk memberitakan Injil, maka lewat pemberitaan firman-Mu, maka orang akan bertobat dan dijamah Tuhan. Ketika engkau dipanggil untuk menjadi seorang konselor, maka engkau juga akan menjadi Allah Tuhan yang bisa mengubah banyak orang. Lewat hikmat yang diberikan Tuhan kepadamu, maka orang bisa banyak dimenangkan dan mereka beroleh jalan keluar dan kemenangan di dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Bapak Ibu, mari hari ini tidak ada peran yang tidak berarti. Setiap kita dipanggil Allah dalam peran kita yang berbeda-beda. Tetapi yang terpenting adalah mari hari ini jadikan hidupmu untuk menjadi kehidupan yang menyentuh dunia ini. Sehingga lewat hidupmu, maka ada banyak orang yang dijamah Tuhan, banyak orang yang diselamatkan, dan banyak orang boleh mendengar
berita akan kebenaran firman Tuhan, dan nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus diberitakan, dan jiwa-jiwa bertobat menerima keselamatan. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Ingat, jadikan kehidupan kita menyentuh dunia ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.